pendengar sekaligus pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus untuk Anda yang hari ini masih terus menyaksikan kami ataupun yang baru bergabung di hari ini di hari Sabtu, tepatnya di 31 Januari 2026. Senang sekali saya Adiansyah Yusuf hadir di ruang dengar Anda tentunya hari ini di hari spesial dan sesuai dengan agenda yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Radio Suara Panita Lobi hari ini kembali melaksanakan program spesial radio talk show. Dan yang menarik sekali lagi kenapa saya katakan spesial hari ini, karena biasanya program acara ini kita laksanakan di studio Radio Suara Panita Lobi, namun hari ini kita coba untuk outdoor kembali, untuk hadir tepatnya di lantai 2 kantor KSP Berkat Kabupaten Bulukumba. Saya tepat berada di ruangan kerja Bapak Ketua KSP Berkat Kabupaten Bulukumba. Kita akan banyak membahas terkait dengan apa yang menjadi hal yang sangat luar biasa belakangan ini, yang sementara lagi menggelitik, lagi santer di mana-mana terkait dengan KSP Berkat itu sendiri. Dan sejauh ini talk show kita hari ini, saya sepakat bahwa kita menamakan bahwa sejam lebih dekat dengan KSP Berkat. Dan baik, hari ini saya tidak sendiri, dan saya datang juga bukan menjadi tuan rumah tapi sebagai tamu sebenarnya. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ketua KSP Berkat Kabupaten Bulukumba, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassar MM. Selamat pagi Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada seluruh pendengar Radio Pantai Lobi. Ya, sehat hari ini karena ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya mewakili teman-teman dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan apresiasi dan selamat atas penghargaan predikat silver dari Kementerian PTN KKPN 2026 selaku kontribusi sosial dan pembangunan keluarga. Dan ini bukan baru pertama kali. Sebelumnya ada banyak hal yang perlu untuk kita sampaikan kepada pendengar dan masyarakat kita terkait dengan predikat dan penghargaan itu sendiri. Hari ini kita lebih banyak membahas terkait dengan, kita flashback sejenak terkait dengan KSP Berkat itu sendiri. Yang kedua, menghadapi RAT yang ke-58. Ini juga yang perlu menjadi pembahasan kita hari ini, yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 26 kalau nggak salah 25 Februari 2026. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan apa langkah yang harus dilakukan ke depan, karena sekali lagi bahwa predikat dan penghargaan ini tidak berhenti sampai di situ. Tentu ini merupakan sebuah tantangan karena ke depan, bahwa untuk meraih sebuah predikat itu memang tidak susah, tidak mudah, tapi mempertahankan juga sangat susah sebenarnya. Ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi KSP Berkat? Kita flashback dulu sejenak sampai berkembang seperti sekarang ini, dan itu sampai asetnya menurut informasi yang saya dengar bahwa itu sudah mencapai dengan triliunan. Ini tidak terlepas kerja keras, bagaimana kekompakan yang menjadi kedahuluan dan juga disiplin yang menjadi hal yang paling utama sampai berdiri kokoh sampai hari ini di setengah abad 58 tahun KSP Berkat itu sendiri. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak. Ya. Hal yang berkaitan terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Berkat sehingga dia mampu bertahan dan mendapat prestasi seperti apa yang disebutkan tadi, bahwa beberapa penghargaan yang telah kita terima. Ya, salah satu di antaranya dan terbaru adalah penghargaan dari Kementerian Kependudukan yang diserahkan oleh Bapak Bupati mewakili kementerian itu sendiri.
Kemudian sebelumnya beberapa penghargaan juga telah kita raih. Salah satu penghargaan yang terbaik adalah dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Itu tahun 2017 Satya Lencana. Ya. Kemudian didahului juga dengan beberapa penghargaan sebagai tokoh penggerak ekonomi. Kemudian dari kementerian beberapa penghargaan telah kita torehkan. Ya. Kesemuanya ini adalah akibat terhadap kerja keras teman-teman. Jadi prestasi yang telah diraih oleh Koperasi Simpan Pinjam Berkat tidak dilakukan dengan sendiri ataupun tidak dilakukan dengan beberapa orang, tetapi kesemuanya ini dilakukan oleh teamwork. Seluruh kegiatan internal kerja tim untuk bisa mentorehkan sebuah penghargaan, sebuah prestasi yang telah didapatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Kemudian daripada itu hal berikutnya adalah berkaitan terhadap kenapa sih atau langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh Koperasi Pinjam Berkat sehingga dia bisa mendapatkan penghargaan otomatis bagian daripada prestasi. Yang dilakukan selama ini adalah bagaimana mengikuti pertumbuhan perkembangan zaman. Karena kenapa? Pada posisi kita tidak mengikuti pertumbuhan perkembangan zaman pasti kita tertinggal. Salah satu diantaranya adalah mengikuti digitalisasi pertumbuhan koperasi modern. Artinya apa? Artinya adalah kita telah melakukan pertumbuhan mengikuti pertumbuhan zaman dengan mengikuti digitalisasi koperasi modern dengan memakai sistem yang memungkinkan anggota kita atau kita sendiri ataupun stakeholder atau pemangku kepentingan mampu untuk melihat dan bisa kita menyajikan terhadap laporan keuangan yang transparansi. Kemudian memberikan akses yang mudah kepada seluruh stakeholder, seluruh anggota untuk bisa mengakses kebutuhan apa yang dibutuhkan di Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Kemudian daripada itu hal berikutnya adalah kita melakukan terhadap kemajuan teknologi tersebut sampai kepada real time, karena kondisi sekarang adalah kondisi yang membutuhkan real time, tidak lagi dengan manualisasi. Kalau kita bertahan dan berserah nasib terhadap manualisasi, maka sudah barang tentu pasti kita akan ditinggalkan oleh zaman. Betul. Oleh karenanya alhamdulillah kita sebelumnya dari manualisasi terhadap sistem digitalisasi sampai kepada masuk ke semi online, dan alhamdulillah kita memproses sampai kepada real time. Kesemuanya itulah yang menjadi faktor penyebab mengapa Koperasi Simpan Pinjam Berkat bertahan dan mengapa Koperasi Simpan Pinjam Berkat tumbuh dan berkembang pesat di era globalisasi. Kemudian berikutnya apalagi yang telah dilakukan oleh kita di samping kemajuan teknologi tersebut, kita juga meningkatkan sumber daya manusia. Dan kita paham SDM, kita paham bahwa dengan kemajuan teknologi itu sendiri, digitalisasi itu sendiri tanpa didukung dengan SDM, maka ini juga kurang bermanfaat. Oleh karenanya kita harus seimbangkan antara bagaimana memajukan dan memakai dengan sistem kemajuan teknologi, akan tetapi dibarengi dengan bagaimana meningkatkan SDM. Ini yang kita lakukan terus-menerus. Peningkatan SDM melalui pelatihan, peningkatan SDM melalui pendidikan. Kesemuanya ini adalah sebagai sarana penunjang. Berkaitan dengan peningkatan SDM itu sendiri, kita senantiasa meningkatkan knowledge kita punya karyawan dan pengelola termasuk anggota. Tujuannya adalah agar mampu untuk mengikuti pertumbuhan zaman dengan cara melakukan pelatihan terhadap apa yang kita lakukan. Salah satu contoh adalah kita ini bergerak di lembaga keuangan. Maka secara otomatis narasumber ataupun pemateri dalam pelatihan tersebut adalah berkekuatan terhadap berlatar belakang terhadap lembaga keuangan. Bagaimana melakukan pelayanan yang baik, bagaimana mempromosikan sesuatu dengan baik, bagaimana berkaitan terhadap akuntabilitas dengan baik. Jadi kita selalu
mencoba untuk memberikan narasumber tersebut yang latar belakang terhadap itu agar benar-benar kita mampu mengimplementasikan setelah kita mendapatkan ilmu atau knowledge dari narasumber itu sendiri. Di samping itu, kita juga senantiasa mengikuti dari hal yang berkaitan terhadap ketentuan aturan, regulasi daripada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi Republik Indonesia, bahwasanya sebuah lembaga yang sehat atau sebuah lembaga koperasi akan berkembang kalau mengikuti tata kelola dan aturan yang jelas. Jadi kita melakukan tata kelola yang baik, berkaitan termasuk peningkatan SDM, tetapi lebih daripada itu, mengikuti regulasi bahwasanya seluruh gerakan koperasi harusnya dan sebisa mungkin pengelolanya itu bersertifikasi. Oleh karena itu saya ikuti lakukan hal itu. Jadi keseluruhan pengelola kita dalam hal ini adalah pimpinan cabang kita sebagai top leader di cabang dan di Capem, karena kita ini berada di Pulau Sulawesi, di 7 provinsi, 77 kantor cabang dan Capem pembantu, maka secara otomatis regulasi itu adalah bagian daripada tuntutan yang harus kita penuhi. Oleh karenanya, ya benar, oleh karenanya pengelola kita di tingkat cabang dan tingkat Capem sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional. Dan Badan Sertifikasi Nasional itu berlakunya sampai pada posisi 3 tahun. Jadi 3 tahun kemudian, triwulan dalam hal ini. 3 tahun kemudian itu diuji kembali, yang diangkat ataupun cikal bakal diangkat menjadi pimpinan cabang, otomatis kriterianya telah kita tetapkan agar dia bisa mengelola lembaga kita di mana diberikan amanah. Kemudian dia masuk untuk mendapatkan sertifikat sebagai pengelola yang baik dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional. Itu yang terus kita lakukan. Jadi di samping pengelolaan yang baik dan benar, kemudian pelaksanaan daripada digitalisasi itu sendiri, kemudian peningkatan SDM, tetap mengikuti aturan dan ketahanan sebagai bagian daripada regulasi itu sendiri. Oke, ini luar biasa, sangat nampak sekali bahwa secara keseluruhan bahwa bagaimana untuk meramu sebuah manajemen, karena itu tidak terlepas bagaimana sumber daya manusia yang memang sangat mumpuni dalam hal ini. Tidak terlepas dari situ Pak Ketua, kita paham bahwa kita ini berada di lembaga keuangan Sunda Koperasi di Indonesia. Artinya di usia yang ke-58 tahun ini sudah menjalani setengah abad. Beda di saat kita masih berada seumur jagung, mungkin masih dalam tahap proses bagaimana ke depan, tapi bertahan solid sampai di usia di angka 58. Di saat kita analogikan usia di 58 ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan belakangan ini memang para anggota KSP Berkat memang sangat euforianya, antusiasnya sangat luar biasa. Tidak standar dengan sumber daya manusia saja. Sumber daya manusia saja itu tidak terlepas dengan manajemen internal yang ada di lembaga keuangan itu. Apakah selama ini dilakukan juga pendekatan emosional kepada masyarakat, pada khususnya terkhusus kepada anggota KSP Berkat itu sendiri, sampai-sampai bukan justru berada di stagnan, tapi justru mengalami sebuah perkembangan yang sangat luar biasa. Apa langkah yang dilakukan selama ini Pak Ketua terkait dengan hal tersebut? Iya. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa koperasi simpan pinjam berkat ini tidak dengan hanya orientasinya terhadap profit oriented, tetapi lebih daripada profit oriented juga memperhatikan dari kondisi sosial kemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena kita sadar bahwasanya koperasi itu berkembang kalau dua aspek yang menjadi pusat perhatian. Salah satu aspek yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profit oriented untuk bisa bertahan untuk melaksanakan akselerasi, melaksanakan ketahanan untuk bisa tetap seperti sekarang, dan melaksanakan pertumbuhan itu akibat adanya profit oriented. Tetapi lebih daripada itu, kalau hanya dengan profit oriented tapi kita tidak mencoba untuk mensiasati ataupun melaksanakan lebih daripada profit oriented sendiri dari sisi kemasyarakatan atau sosial, maka juga tidak lengkap, ataupun kita akan memungkinkan pada waktu tertentu kita akan tergusur. Oleh karenanya kita gandengkan, kita combine antara profit oriented dengan sosial. Oleh karenanya
program-program yang telah kita lakukan di dalam soal sosial itu sendiri adalah bagaimana melakukan terhadap perhatian kita lingkungan kerja, di mana kantor cabang, di mana kantor cabang bertempat, dan di mana pimpinan-pimpinan cabang dan pimpinan cabang kita diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu hal yang berkaitan terhadap kepedulian kita terhadap anak panti asuhan dari sisi BPJS, karena kita paham bahwasanya BPJS ini adalah kebutuhan yang mendasar. Betul. Dan BPJS itu sendiri berkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan ekonomi dan kemampuan. Kita sadar tentang hal itu bahwa program pemerintah sekarang dari sisi bagaimana menyelesaikan hal yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia lewat BPJS itu sendiri. Maka kita sadar pula bahwa ini bukan hanya program atau bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri, tapi kesemuanya ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita juga selaku pelaku ekonomi. Oleh karena kita sadar tersebut, maka kita mencoba mengambil sedikit bagian daripada tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Caranya adalah dengan melakukan dan memberdayakan teman-teman ataupun anak-anak panti untuk kita hadirkan BPJS-nya dalam program setahun. Ini yang paling istimewa. Jadi ada beberapa panti asuhan dan masyarakat miskin yang memang tidak mampu untuk membayar BPJS, kita sasar, kita coba untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan BPJS sendiri, sehingga anak panti asuhan dan orang-orang miskin sendiri ketika dia sakit, mereka nggak pikir lagi gimana ambil duit, tapi sudah ada dijamin atau sudah kita berikan dalam bentuk BPJS, sehingga dia senantiasa langsung ke rumah sakit untuk melakukan dan tidak lagi mengeluarkan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta maaf, kami juga selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mandilingi, Luar biasa. oleh karenanya kami juga mencoba untuk persoalan religi. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita melakukan usaha, kemudian kita tidak membarengi dengan doa permintaan dari langit, maka secara otomatis juga kemungkinan pada waktu tertentu juga tidak akan bertahan. Oleh karena kita sadar dengan itu, maka kita coba untuk melakukan mengembangkan apa yang telah diberikan amanah kepada saya yang berkaitan dengan pondok pesantren itu sendiri. Jadi kami mengcombine antara bagaimana melaksanakan ekonomi dengan profit oriented, bagaimana melaksanakan sosial, juga bagaimana mencoba untuk usaha-usaha kami dibarengi dengan doa oleh anak-anak santri kami yang kurang lebih 900 orang sekarang. Mulai dari sanawiyah sampai alia, kemudian ada penghafal Al-Quran, kesemuanya kami merupakan pusat perhatian kami untuk mengembangkan hal itu. Di samping itu, kita juga telah melakukan hal-hal yang berkaitan terhadap pengembangan-pengembangan di bidang olahraga, pengembangan-pengembangan di bidang knowledge untuk anak-anak dengan melaksanakan hal tentang perlombaan menggambar dan segalanya dari segala umur, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi antara kita dengan anggota dengan anak anggota. Kita juga mencoba untuk melaksanakan program anak anggota kita yang berprestasi, kita berikan reward. Maka kesemuanya itu merupakan doa-doa terbaik sehingga kita bisa bertahan dan mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Luar biasa ini Pak Ketua apa yang disampaikan, bahwa saya tidak kaget juga persoalan ini Pak. Kenapa? Karena di usia 58 ini sudah saatnya memang lebih banyak memikirkan antara dua sisi sebenarnya. Bagaimana orang lain mendoakan kita, kita berbuat untuk orang lain ini saja sangat luar biasa. Dan sejumlah orang-orang di luar sana yang bukan berarti kita mau pencitraan, tapi bagaimana untuk saling membahu satu sama yang lain supaya kesusahan paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa membantu dalam hal tersebut. Di sisi lain Pak Ketua, ini menarik bahwa maju tidaknya sebuah daerah itu tidak terlepas bagaimana sinergitas yang muncul di dalamnya. Bukan cuma taruhlah BPJS tanggung jawab dari kesehatan saja, tapi di saat suatu daerah ingin dikatakan maju, maka saling bahu satu sama yang lain, bekerja sama dengan stakeholder yang lain.
Saya juga sangat apresiasi kemarin di saat semuanya mengalami sebuah cekikan yang luar biasa. Mohon maaf kita flashback dengan pandemi kemarin, tapi justru KSP Berkat ini bukan berarti tidak goyang, tapi bagaimana untuk lebih memperluas pemikiran ke depan untuk saling berbagi juga di saat pandemi ini melanda kita. Ini kan tidak terlepas bagaimana untuk melihat pergerakan perekonomian, keuangan kita ini juga sudah mengalami sebuah goyangan di saat itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini juga masih tetap solid dengan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Di awal saya sudah katakan bukan di lembaga keuangan saja. KSP Berkat hadir justru lebih mencolok di sosialnya dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain yang muncul. Maksud saya seperti apa sinergitas antara pemerintah dan stakeholder di dalamnya untuk saling bekerja satu sama yang lain untuk melihat bagaimana suatu daerah dulu dilihat maju ke depan. Tapi sebentar kita akan jeda dulu, sebentar kita akan lanjut terkait dengan hal-hal dan juga untuk seluruh pendengar Minister dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, terus bersama kami di Bincang Santai, satu jam lebih dekat bersama dengan KSP Berkat Kabupaten Bulukumba. Anda berapa tentunya yang masih menyaksikan kami di Bincang Santai pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran beliau sebagai narasumber kami sedikit menyita waktu. Sebenarnya hari ini ada banyak kegiatan sekali yang ingin dilaksanakan, tapi saya menginginkan bahwa demi untuk kemaslahatan orang banyak, menginginkan bahwa sejauh ini seperti apa langkah-langkah dari KSP Berkat Bulukumba itu yang dilaksanakan. Akhirnya beliau memberikan sejenak waktu beliau untuk hadir menjadi narasumber. Baik, dan tadi sudah banyak dijelas bahwa seperti apa langkah yang dilakukan, karena menciptakan sesuatu hal yang sangat luar biasa itu tidak instan begitu saja, butuh proses, butuh tahapan, dan butuh kinerja yang memang sangat luar biasa. Dan bagaimana sampai KSP Berkat Bulukumba bertahan di usia ke-58 tahun sampai hari ini, itu tidak terlepas bagaimana kedisiplinan sumber daya manusia itu dikombin bagaimana untuk lebih bekerja secara disiplin. Bahkan kemarin juga KSP Berkat menjadi koperasi terdisiplin dan juga terdepan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka laksanakan. Pak Ketua, menarik tadi sudah disinggung bahwa secara internal kenapa sampai bisa bertahan sampai di usia 58 tahun ini yang bukan justru mengalami peningkatan terus ke depan. Saya garis bawahi tadi bahwa hari ini kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang mendatangi kita. Kita tidak mengikuti berarti kita tertinggal. Kita tidak menyalahkan terkait dengan perkembangan zaman, tapi memang sudah berada di era itu. Inilah nilai plus dari KSP Berkat, bagaimana untuk memikirkan ke depan bahwa akan ada seperti ini, dan inilah langkah yang harus dilakukan. Tidak sampai di situ. Tadi di awal saya sudah katakan sejauh ini seperti apa sinergitas yang muncul, karena berkembang bersama itu tidak terlepas juga bagaimana pihak-pihak yang lain yang saling mendukung satu sama lain, termasuk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, karena sebuah daerah itu mempunyai kebijakan yang berbeda terkait dengan lembaga keuangan itu sendiri, tergantung dari keadaan daerah itu sendiri. Seperti apa Pak Ketua melihat terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih. Hal yang berkaitan dengan keberadaan kita KSP Berkat di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi yang berada KSP Berkat di 7 provinsi itu sendiri, maka secara otomatis kita menyadari dan sadar betul bahwa kewajiban kita sebagai lembaga ekonomi, harus memang menunjang daripada keberadaan kita untuk membantu pemerintah di mana kita berada. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membangun sinergitas dengan pemerintah itu sendiri, dengan program-programnya, dengan program-program KSP Berkat itu sendiri. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan pembangunan di sebuah daerah di mana keberadaan koperasi simpan pinjam berkat tidak hanya ditumpukan ataupun tidak hanya ditetapkan atau dititipkan di pundak pemerintah, tapi ini juga adalah bagian daripada lembaga ekonomi seperti koperasi simpan pinjam berkat. Oleh karenanya, karena kita sadar dengan hal itu, maka beberapa bagian atau sebagian kecil
kita mengambil beban pemerintah itu sendiri. Salah satu contoh kita fokus kepada Kabupaten Bulukumba dan juga dilakukan di kabupaten-kabupaten lain oleh teman-teman di kabupaten lain yang memanfaatkan hal yang berkaitan terhadap CSR-nya, operasi simpan pinjam berkat itu sendiri. Seperti kita di Bulukumba, di Kabupaten Bulukumba yang kita kenal bahwasanya We Love Bulukumba. We Love Bulukumba itu tidak hanya dengan mengucapkan dengan kata dan kalimat, tetapi bagaimana menerjemahkan We Love Bulukumba itu dalam bentuk nyata dan hal aktualisasi dan apresiasi dan melakukan kegiatan-kegiatan. Itulah bentuk nyata yang berkaitan dengan We Love Bulukumba, bukan dengan kata dan kalimat. Oleh karenanya Koperasi Simpan Pinjam Berkat dalam hal ini melalui program-program CSR-nya adalah mengambil bagian. Salah satu diantaranya adalah bagaimana berpartisipasi betul terhadap penurunan stunting, berpartisipasi betul terhadap bagaimana Kabupaten Bulukumba ini sebagai bagian daripada predikat Kabupaten Layak Anak dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan melengkapi daripada Koperasi Simpan Pinjam Berkat itu dari sisi lembaga ekonomi yang mempunyai perhatian terhadap layak anak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kita menyiapkan hal yang berkaitan dengan tempat untuk baca anak-anak jika sekiranya ada debitur kita, ada anggota kita yang datang yang membawa anaknya, maka di samping anggotanya bertransaksi di Koperasi Simpan Pinjam Berkat, anaknya bisa melakukan setelah waktunya itu beraktivitas, apakah dia membaca ataukah dia bermain. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang termasuk yang berkaitan terhadap bagaimana memberikan untuk pelayanan BPJS. Itu kan bagian daripada bentuk nyata kalimat We Love Bulukumba dalam hal aktualisasi. Berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kemajuan olahraga. Ini juga bagian daripada Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Bagaimana mempunyai peranan dalam soal memajukan olahraga di Kabupaten Bulukumba dan di kabupaten-kabupaten lain di mana Koperasi Berkat berada dan kepala pimpinan cabang dan elemen internal untuk melakukan hal-hal tersebut. Salah satu contoh di Kabupaten Bulukumba, karena kita fokus di Kabupaten Bulukumba. Pada Bulukumba kami diberikan amanah menjadi ketua KONI Kabupaten Bulukumba menjadi 2 periode. Ini kewajiban, bukan hanya sekedar sebagai jabatan, tetapi di balik jabatan itu ada kewajiban amanah yang harus kita laksanakan. Apa itu? Prestasi. Apa itu? Pengembangan. Apa itu? Kita harus menggeliatkan olahraga di Kabupaten Bulukumba itu sendiri, sehingga pada Prop 2022 kemarin, alhamdulillah kita telah mencapai predikat 5 besar yang belum pernah terjadi. Dan di era zaman kami, di era kepemimpinan sebagai ketua KONI, kami mampu menghadirkan untuk melaksanakan tuan rumah Bulukumba yang sepanjang sejarah pertama kalinya terjadi di Bulukumba Sinjai saat itu kan. Bulukumba Sinjai, dan kita mentorehkan prestasi yang sungguh luar biasa karena urutan kelima dari 24 kabupaten. Kemudian daripada itu kami diberikan amanah oleh Kabupaten Bulukumba sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Jadi kami diberikan amanah selaku Ketua Asosiasi Sahabat Anak Indonesia. Tujuannya adalah itu tadi, bagian daripada bagaimana hak-hak dasar anak yang ada di Kabupaten Bulukumba ini menjadi terpenuhi dan menjadi perhatian oleh lembaga-lembaga, oleh perusahaan-perusahaan. Inilah peran kami dan peran kita semua untuk mengajak kepada seluruh perusahaan-perusahaan agar memperhatikan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak dasar anak itu sendiri dalam bentuk apakah yang perlu disiapkan di kantornya masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk kepada masyarakat. Ini yang kita perhatikan. Kemudian hal berkaitan terhadap CSR, kami diberikan amanah selaku Ketua CSR di Kabupaten Bulukumba. Ini juga kami hanya mengajak kepada seluruh pemimpin perusahaan untuk mencoba berbuat
dan untuk mencoba melaksanakan bagaimana unsur CSR itu bermanfaat buat seluruh masyarakat di lingkungan kerja, baik dari sisi fasilitas infrastruktur sebagai sarana penunjang, baik daripada sisi pendidikan untuk meningkatkan kualitas knowledge untuk anak-anak kita, baik dari sisi hal-hal yang lain, dari sisi olahraga, fasilitas olahraga dan segalanya. Dan alhamdulillah selama kepemimpinan kami selaku ketua forum CSR, udah banyak lembaga-lembaga ekonomi atau lembaga perusahaan-perusahaan yang melakukan hal itu. Salah satu contoh Lonsum, salah satu contoh bank-bank, lembaga-lembaga keuangan perbankan, mereka telah melakukan memanfaatkan CSR itu dalam lingkungan kerja yang betul-betul ada rasa manfaat buat masyarakat itu sendiri. Intinya bahwa mari kita berbuat dulu lah dengan ikhlas dan niat yang luar biasa. Baik, Pak Ketua, luar biasa di tahun 2024 sebuah gelar keren yang diraih oleh KSP Berkat. Dalam hal ini diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Makassar STFM selaku tokoh penggerak koperasi utama itu di 2024. Nah, perkembangan hari ini dunia perbankan dan juga lembaga keuangan, sebuah kesyukuran di Kabupaten Bulukumba itu sangat luar biasa menjamur di mana-mana. Dengan hadirnya juga Koperasi Merah Putih ini kan tidak terlepas selaku tokoh penggerak koperasi utama dalam hal ini, paling tidak memberikan sebuah sumbangsi pemikiran dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengikuti jejak bagaimana suksesnya KSP Berkat itu sendiri dengan mengajak semua pihak terkait dengan adanya Koperasi Merah Putih. Sejauh ini seperti apa langkah yang dilakukan? Kita bercerita terkait dengan institusi KSP Berkat dan secara person, karena kalau melihat tokoh penggerak koperasi utama ini sudah menyusul ke person masing-masing. Seperti apa Pak Ketua melihat itu? Ya, terima kasih. Predikat sebagai tokoh penggerak koperasi utama adalah bukan tujuan, tapi ini adalah ganjaran daripada apresiasi apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, predikat itu adalah bukan tujuan tapi ganjaran apa yang telah kita lakukan, apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Seperti apa yang disebutkan tadi tentang predikat itu, karena dilihat apa yang telah kita lakukan untuk kemaslahatan pertumbuhan ekonomi regional, lokal, untuk menunjang ekonomi nasional, sehingga mendapatkan predikat itu. Tapi lebih kepada apa yang kita lakukan dan mendapatkan ganjaran seperti itu. Kemudian ini sangat menarik yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih yang semarak selama ini dan terus dilakukan ini, memang kalau menurut saya, pertimbangan saya, wajib hukumnya untuk kita membantu agar benar-benar Koperasi Merah Putih keberadaannya ini mampu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Karena tujuan utamanya Koperasi Desa Merah Putih adalah menggerakkan ekonomi pedesaan, sehingga nanti akan meningkatkan kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Banyak hal yang dilakukan tentang itu. Mengapa saya paham dan mengapa saya tahu tentang ini? Karena kami sudah mendapatkan informasi jauh lebih banyak daripada apa yang sebagian kecil masyarakat atau sebagian besar masyarakat belum memahami secara implisit berkaitan terhadap keberadaan Desa Merah Putih. Kami memahami secara implisit terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih karena kami telah memahami program-programnya. Kenapa saya memahami? Disebabkan oleh karena kami ditunjuk oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia bersama dengan LPDB untuk menjadi kakak asuh daripada KDMP itu sendiri. Tujuannya menjadi kakak asuh daripada KDMP itu sendiri untuk dia harapkan untuk berkolaborasi bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini memahami kaidah-kaidah perkoperasian, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini mampu menerjemahkan dengan laporan keuangan yang sederhana agar dia bisa berkembang dan dia akan menjadi besar. Kemudian dia akan menerapkan terhadap laporan keuangan sistem digitalisasi seperti apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena saya sadar betul bahwasanya amanah ini yang telah diberikan ini bukan hanyalah sekedar amanah, tapi harapan adalah bagaimana mengimplementasikan amanah itu. Jadi begitu kami dari Jakarta untuk mendapatkan amanah tersebut, setelah pulang dari Jakarta kami mencoba berpikir apa yang harus kami lakukan dengan amanah ini. Yang pertama kami lakukan adalah bagaimana Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun gereja
untuk bisa kita asah knowledge-nya daripada pengurusnya. Oleh karenanya kami hadirkan beberapa pengurus, ketua bendahara, sekretaris, untuk kami bimbing di sini. Kami bimbing di lembaga koperasi peminjam berkat di aula KSP berkat yang ada di belakang kita, yang memang menunjang hal itu. Sehingga kami hadirkan dinas koperasi kabupaten, kita hadirkan daripada kementerian koperasi, untuk kita sama-sama bedah ini, untuk kita sama-sama memberikan sesuatu yang berkaitan terhadap bagaimana operasionalisasi Koperasi Merah Putih ini akan dilakukan oleh pengurusnya. Ini yang kita bedah knowledge-nya, ini yang kita tingkatkan knowledge-nya. Sehingga ketika gerainya sudah berada dan ketika ada kantornya, mereka sudah ada bayangan untuk melakukan. Jadi langkah awal yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pengurus betapa pentingnya Koperasi Desa Merah Putih ini terhadap masyarakat. Karena banyak hal yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih di dalam soal menunjang pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, jika sekiranya ini benar-benar optimalisasi dalam pergerakan Koperasi Merah Putih. Coba Anda bayangkan, jika sekiranya Koperasi Merah Putih ini berjalan di sebuah desa, maka pasti akan meningkatkan daripada perekonomian desa di sebuah. Salah satu contoh, masyarakat melakukan peternakan. Apakah dia beternak bebek 100 ekor, kemudian hasil peternakan bebek 100 ekor itu mempunyai produksi 50 butir dalam setiap harinya. 50 butir dalam setiap harinya itu bisa dibeli atau bisa dijual kepada Koperasi Merah Putih. Kemudian Koperasi Merah Putih maka akan memberikan kepada MBG. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan tingkat perekonomian terjadi ekosistem. Terjadi ekosistem yang memungkinkan peningkatan daripada taraf hidup masyarakat itu sendiri dari sisi usahanya. Kemudian pemenuhan kebutuhan MBG ini akan tercapai lewat Koperasi Merah Putih. Ini hanya salah satu contoh kecil yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat akibat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang ada di setiap desa. Kemudian apalagi berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, rantai distribusi berkaitan dengan pupuk secara otomatis akan cepat dan harga akan pasti lebih rendah. Karena kenapa? Dari pihak produsen langsung kepada Koperasi Merah Putih, berarti masyarakat akan mendapatkan harga yang rendah, nilai jual rendah, sehingga dia mampu untuk meningkatkan produksi pertaniannya disebabkan karena keberadaan pupuk. Itu yang kedua yang paling mendasar. Kemudian berikutnya apalagi yang berkaitan terhadap selama ini hal yang berkaitan dengan gas yang mewah itu menjadi problem. Dengan keberadaan Koperasi Merah Putih itu sendiri, maka masyarakat akan mendapatkan nilai harga gas itu lebih rendah disebabkan karena distribusinya dari Pertamina langsung masuk ke Koperasi Desa Merah Putih. Berarti mata rantainya agak diperpendek sehingga nilainya juga agak lebih kecil, sehingga unsur manfaatnya buat masyarakat akan lebih besar, nilai pembeliannya akan lebih kecil. Berarti sisa yang selama ini dia beli sekian harganya, dia beli pada posisi keberadaan gas yang lebih rendah, maka dia bisa memanfaatkan lagi sisa daripada pembelian gasnya seperti itu. Hal berikutnya lagi, contoh pada posisi berkaitan dengan bagaimana menanam hal-hal yang bermanfaat di sekeliling rumahnya. Contoh kalau dia menanam kangkung di desa-desa, karena potensi menanam di depan rumah atau sekitar rumah itu sangat memungkinkan. Kangkung, dia tanam kangkung, kemudian dia petik setiap hari, dia ikat dengan baik. Kemudian setelah dekat baik, ditawarkan dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini akan memberikan kepada bahan bakunya kepada MBG. Jadi memang ekosistem yang akan terjadi. Ekosistem oleh karena program-program yang dilahirkan oleh pemerintah sekarang menyangkut masalah keberadaan Desa Merah Putih, menyangkut masalah yang sebuah hal yang saling berkaitan dengan ekosistem yang sangat baik, karena 4 persoalan akan selesai. Persoalan yang pertama adalah penurunan angka kemiskinan karena orang sudah akan mendapatkan pendapatan. Yang kedua adalah penurunan angka pengangguran karena anggota kita, masyarakat kita sudah mencoba untuk menanam, berarti mereka melakukan kegiatan untuk mendapatkan hasil.
Kemudian angka yang ketiga adalah ekonomi desa akan bergerak, itu pasti. Ya. Yang keempat adalah ekosistem ini akan berjalan sebagai mestinya dan simultan dan terus menerus. Inilah yang saya katakan, bahwasanya koperasi desa Merah Putih itu wajib untuk kita lakukan, dan inilah bagian daripada kewajiban kita bersama seperti koperasi simpan pinjam berkat, mengambil peran karena tahu benar manfaat ini. Berikutnya adalah mengapa kita mengambil peran dan sinergitas terhadap koperasi Merah Putih. Karena kita sadar betul bahwasanya dengan bertumbuh dan berkembangnya gerakan koperasi, maka secara otomatis akan mampu mempengaruhi kebijakan nasional. Betul. Kalau kita tidak berkembang, pasti akan kita lihat sebelah mata. Jadi berkat dengan keberadaan beberapa koperasi itu sendiri bukan merupakan saingan, ya, tapi bagaimana kita berangkulan, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita melaksanakan sesuatu kegiatan agar kita mendapatkan perhatian dan tidak dipandang sebelah mata, sehingga kita mampu dengan gerakan koperasi yang kuat, gerakan koperasi yang berkembang, gerakan koperasi yang tidak dipandang sebelah mata, maka kita mampu untuk mempengaruhi kebijakan nasional. Lebih daripada itu, pasti kalau kita sudah mampu mempengaruhi kebijakan nasional dengan pertumbuhan koperasi, pada akhirnya nanti adalah skim kredit yang menjadi persoalan utama, betul, ada permodalan gerakan koperasi akan terselesaikan dengan baik. Luar biasa, Pak Ketua. Jadi bagaimana memikirkan ada perputaran perekonomian dan kesejahteraan di situ. Nah, di saat kita paketkan ini, otomatis apa yang tadi sudah disampaikan, angka kemiskinan mengalami sebuah penurunan, angka pengangguran dan pendapatan mengalami sebuah peningkatan. Bukankah selama ini perkembangan sebuah daerah itu cuma tidak melihat dari satu sisi saja, tapi di saat kita bercerita terkait dengan kesejahteraan perekonomian dan juga angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, maka ini adalah bagian penopang bagaimana sebuah daerah dikatakan bisa maju. Ini sangat luar biasa dengan hadirnya juga Koperasi Merah Putih. Saya sepakat bahwa ini bukan bagian sebenarnya dari adanya persaingan, tapi bagaimana untuk saling membahu satu sama lain untuk melihat ke depan bagaimana kesejahteraan masyarakat di bawah ini bisa mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa. Satu lagi, Pak Ketua, menarik, saya sempat berbincang santai dengan Pak Ketua KSP Berkat saat itu beberapa hari kemarin. Saya sejenak angkat topi dan acungkan jempol, bahkan 2 jempol. Kenapa? Saya mendengar bahwa memang kita di KSP Berkat ini kadang memberikan pinjaman kepada anggota, tapi tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana untuk mengikuti supaya memang ada perkembangan usaha yang memang muncul dalam hal tersebut. Bukan manfaatnya untuk kelancaran angsuran dari KSP Berkat itu sendiri, tapi bagaimana di situ ada produksi-produksi yang mengalami peningkatan. Artinya bukan senantiasa menunggu bantuan dalam hal ini, tapi bagaimana untuk merubah hidup, mengalami sebuah perjalanan usaha yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, demi untuk ritme kehidupan itu mengalami sebuah perubahan yang lebih baik. Tapi sebentar kita akan banyak bahas terkait dengan hal ini, bahwa apa yang ada di pikiran sosok Ketua KSP Berkat ini sampai memberikan sebuah langkah seperti itu untuk lebih memanjakan lagi kepada anggota-anggota KSP Berkat itu sendiri yang ada di beberapa cabang pembantu yang kalau tidak salah Pak Ketua sudah ada di 77 cabang pembantu yang ada di 3 provinsi kalau tidak salah, 7 provinsi. Seluruh pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kami terus bersama dengan kami bincang santai bersama dengan Ketua KSP Berkat Kabupaten Bulukumba, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassar STMM. Kembali lagi akan kita lanjutkan. Pendengar di mana saja berada dan juga yang sempat menyaksikan kami, kita masih ada di program Radio Talk Show spesial hari ini di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Ini sangat istimewa karena seperti yang sudah disampaikan, saya sekarang berada di lantai 2 di ruang kerja Ketua KSP Berkat Kabupaten Bulukumba, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassar STMM. Saya sangat tertarik apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita hadir dalam hal ini
bukan semata-mata untuk terfokus ke lembaga keuangan koperasi berkat itu sendiri, tapi bagaimana langkah-langkah celah yang harus didapatkan, dan celah inilah yang harus diisi bagaimana untuk lebih memikirkan juga terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Dan Anda juga yang sempat menyaksikan kami di program acara ini, saya tadi sempat menyinggung terkait dengan koperasi desa Merah Putih, bahwa bagaimana memberikan dasar-dasar dalam hal ini bukan senantiasa untuk menggurui, tapi bagaimana untuk saling berbagi ilmu terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan, supaya memang ada semacam perputaran perekonomian dan kesejahteraan lagi-lagi yang muncul dengan hadirnya koperasi Merah Putih ini. Baik Pak Ketua, menarik kita sudah berada di segmen terakhir ini, karena kalau melewati dari 60 menit berarti bukan sejam lagi bersama dengan Ketua KSP Berkat. Saya sempat menggarisbawahi dan sampaikan dan sempat berpikir sampai hari ini bahwa KSP Berkat ini bukan cuma memberikan bantuan dan pinjaman kepada anggota, tapi bagaimana mengikuti untuk lebih mengembangkan usaha-usaha supaya di situ ada perubahan, pengembangan dan peningkatan usaha yang ada. Bawahnya bukan manfaatnya ke KSP Berkat itu sendiri, tapi secara pribadi dalam hal ini, dan bagaimana untuk lebih memperlancar untuk diberikan bantuan modal khususnya untuk anggota KSP Berkat itu sendiri yang ada di Kabupaten Bulukumba. Apa yang terlintas di benak Pak Ketua sampai-sampai memikirkan bahwa tidak stop sampai meminjamkan saja, bahasanya begitu, tapi saya harus ikuti bagaimana untuk mengalami sebuah peningkatan dan usaha-usaha yang dilakukan mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Berbicara menyangkut masalah bagaimana kita mengembangkan lembaga yang dimana kita pimpin, otomatis berbicara menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan internal dan eksternal. Yang pertama adalah mengapa kita tidak hanya sekedar untuk menyampaikan dan memberikan modal kerja kepada anggota kita, karena yang kita pikirkan adalah persoalan utama untuk bisa mengembangkan lembaga keuangan adalah dari sisi modal. Oleh karenanya kita sadar betul bahwasanya dari sisi permodalan adalah merupakan kunci utama, dan dari sisi permodalan yang merupakan kunci utama, sumbernya daripada anggota ataupun partisipasi anggota yang merupakan kunci utama itu sendiri. Oleh karenanya pada posisi yang kita lakukan terhadap kunci utama itu sendiri adalah bagaimana memperhatikan kepada partisipasi anggota. Dengan memperhatikan partisipasi anggota itu sendiri, maka secara otomatis semakin banyak modal sendirinya koperasi itu sendiri, termasuk di dalam koperasi simpan pinjam berkat, sehingga koperasi simpan pinjam berkat kemungkinan dan memungkinkan dan tujuan kita untuk bisa mandiri, karena sumber modalnya, modal sendirinya cukup. Seperti apa yang terjadi kita sekarang ini dengan jumlah anggota yang puluhan ribu, otomatis modal sendiri itu semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencoba untuk mengikuti pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Ada cash management, jadi tidak dengan hanya sebatas pemberian putus, tetapi lebih kepada mengikuti pertumbuhan usahanya kepada anggota kita, sehingga kita memahami akibat daripada gagal bayar, kalaupun terjadi gagal bayar, akibat terhadap sesuatu hal lain sehingga terjadi tertunda pembayaran itu sendiri. Sehingga dengan adanya cash management atau mengikuti pertumbuhan anggotanya, maka sudah barang tentu memahami secara baik, karena anggota itu adalah aset. Kapan kurang anggota dan kapan anggota tidak bertahan, maka aset kita akan berkurang, modal kita akan berkurang. Oleh karenanya saya katakan bahwa partisipasi anggota adalah merupakan modal dasar kita untuk menumbuhkan dari sisi modal sendiri daripada gerakan koperasi itu sendiri. Ada output di situ, ada output terhadap keberadaan partisipasi anggota. Oleh karenanya perlu cash management, perlu pengikutin. Kemudian daripada itu, mengapa kita perlu cash management? Mengapa kita perlu mengikuti pertumbuhan anggota? Supaya ada langkah konkret ke depan yang berkaitan dengan gagal bayar tersebut, yang berkaitan terhadap bagaimana membantu anggota untuk membesarkan produknya.
Itu tujuannya daripada mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anggota. Kalau terjadi gagal bayar, maka ada solusi yang harus dilakukan. Kalau memang gagal bayarnya disebabkan oleh karena faktor alam, yang memang bukan disebabkan karena ketidakinginan untuk membayar, maka harus dilahirkan solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah kita melakukan restruktur. Kalau memang memungkinkan kita lakukan seperti itu. Penundaan atau penjadwalan ulang kembali terhadap kewajibannya. Supaya anggota ini tetap hidup, usahanya tetap hidup, kemudian terjadi penyelesaian masalah terhadap gagal bayar di kantor kita. Ada kebijakan di situ. Ada kebijakan akibat adanya yang berkaitan terhadap mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya. Terjadi gagal bayar, kita kenali permasalahannya, kita lakukan kebijakan. Salah satu kebijakan itu tadi restruktur. Apakah kita lakukan rescheduling atau recondition, dan bagaimana? Ini manfaat daripada mengikuti pertumbuhan, perkembangan daripada anggota kita. Kemudian apa lagi kita lakukan? Kita coba untuk memetakan daripada potensi yang selama ini kita lakukan. Kita coba untuk di mana ada potensi yang memberikan terhadap lahirnya home industry. Keinginannya kita adalah kalau terjadi peningkatan industri rumah memungkinkan akan menyelesaikan terhadap pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Jadi tujuan kita komprehensif. Di samping profit oriented, di samping sosial, kita juga berpikir terhadap bagaimana pertumbuhan daerah melalui kita memberikan modal kerja. UMKM hadir, kemudian UMKM itu akan memberikan pendapatan domestik daerah, pendapatan domestik bruto daerah, sehingga nanti daerah akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap pembangunan itu dengan adanya PAD yang cukup, lahir daripada UMKM, lahir daripada yang lain, karena kita paham dan sadar benar bahwa pembangunan ini tidak hanya ditumpukan kepada daerah, tetapi pembangunan ini adalah kewajiban kita bersama. Itulah yang kita ngambil peran. Apalagi kondisi kita sekarang ini yang harus betul atau tidak, dana transfer dari pusat itu kan kurang. Ini kewajiban kita agar daerah tidak stagnan di dalam soal bagaimana kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakatnya lewat bagaimana peningkatan PAD. Ini yang terus kita lakukan, ini yang terus kita laksanakan agar benar-benar keberadaan koperasi simpan pinjam berkat mempunyai unsur manfaat buat masyarakat. Keberadaan koperasi simpan pinjam berkat mempunyai unsur manfaat bahwa pembangunan daerah itu sendiri. Dampaknya dalam hal ini baik, luar biasa. Ini yang menjadi poin penting sekaligus juga menjadi pembelajaran Pak Ketua. Luar biasa pemikiran-pemikiran seperti inilah yang bagaimana memikirkan ke depan terkait dengan perkembangan sebuah daerah. Terakhir Pak Ketua, sebagai wujud kepedulian kepada karyawan ini juga yang santer menjadi perbincangan di luar sana bahwa senantiasa memberikan awards kepada mereka-mereka yang selalu berprestasi. Ini kan bagian dari pemantik sebenarnya, bukan lagi menunggu untuk diajari, diberikan pemahaman seperti ini, tapi cukup dengan ada pemantik sedikit. Mau tidak mau ini adalah introspeksi dan kesadaran muncul bahwa ini adalah bagian tanggung jawab yang harus diselesaikan dari sanksi-sanksi yang selama ini dilakukan. Maka dari perusahaan dalam hal ini lembaga keuangan memberikan awards yang luar biasa menuju hari jadi KSP Berkat yang ke-58. Tentu selalu dinanti masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Kenapa? Karena di situ bukan persoalan poin banyaknya hadiah, door prize, tapi sebuah lembaga itu dikatakan baju di saat mereka melakukan semacam RAT itu sendiri. Berarti ada kemajuan di lembaga keuangan itu. Tidak sampai di situ, gemuk tidak lembaga itu sendiri dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di 2026 ini tentu agak berbeda karena puncak jatuh pada bulan suci Ramadan. Seperti apa yang kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, tentu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti jalan santai, donor darah dan lain-lain. Apakah ini dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Karena RAT ini pasti di bulan suci Ramadan dilaksanakan, Pak Ketua. Seperti apa? Apakah kegiatan-kegiatan banyak dilakukan sebelum bulan suci Ramadan ini seperti biasa yang dilakukan di RAT sebelumnya? Silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa ada award yang disiapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam, memang seperti itu.
Jadi sebuah lembaga keuangan termasuk di dalamnya, maaf, sebuah lembaga usaha termasuk di dalamnya dan lembaga keuangan, KSP Berkat ini selalu berdasar daripada ketentuan. Ada award atau reward, ada punishment. Sehingga mereka diajak untuk bagaimana dia bersaing dalam tanda kutip, bersaing secara sehat. Bukan bersaing dari hal yang lain, tapi bersaing secara sehat. Ganjarannya adalah award atau reward. Ganjarannya adalah punishment. Oleh karenanya kita mengacu kepada peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengacu kepada standar operasional manajemen, mengacu kepada standarisasi operasional prosedur, mengacu kepada output, mengacu kepada sesuatu yang berkaitan daripada targeting anggaran RAPB yang kita tetapkan. Kesemuanya itulah yang berkaitan terhadap punishment dan reward itu sendiri. Oleh karenanya, mengapa teman-teman melakukan sesuai dengan kemampuan dan mengeluarkan semua potensi sumber dayanya, disebabkan karena jelas semua. Kalau Anda seperti ini ganjarannya. Betul. Dari ketentuan peraturan khusus, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berkaitan terhadap aturan untuk melaksanakan berdasarkan standar operasional manajemen, begitu juga dengan standar operasional prosedur, ini ganjarannya, ini punishmentnya. Semua dengan jelas. Mereka memahami, mereka melaksanakannya sehingga dia berpacu, berlomba untuk mengejar targeting yang memperempat itu sendiri. Kemudian daripada itu, mengapa kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada bulan puasa? Karena kita sudah menetapkan keputusan kita di rapat pengurus Badan Pengawas beserta dengan Ketua Panitia Pelaksana dan segenap unsur kepanitiaan, kita menetapkan bahwa penyelesaian olahraga ini harus selesai sebelum masuk Lebaran, masuk bulan puasa. Karena kita paham bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci yang memang kita fokus untuk bagaimana mempusatkan hati dan perhatian kita untuk di dalam soal perjalanan abadi. Sehingga kita harus memfokuskan kepada perjalanan abadi dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu untuk berpikir dan memfokuskan diri terhadap perjalanan abadi. Oleh karena kita selesaikan di tanggal 12 dari beberapa rangkaian acara. Kita selesaikan termasuk donor darah karena kita lakuin donor darah dari tahun ke tahun. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit karena memang kebutuhan darah di sebuah daerah, kebutuhan darah di rumah sakit itu membutuhkan, kita terlibat di dalamnya. Oleh karenanya kita selesaikan sampai kepada di luar sebelum bulan puasa kita laksanakan. Kemudian kita masuk kepada persoalan rapat anggota tahunan. Nanti akan kita tata, kita akan kondisikan benar-benar kita melaksanakan kewajiban kita sebagai koperasi yang harus melaksanakan rapat anggota tahunan. Karena kalau kita rapat ini Bang, itu banyak sekali ribuan orang yang datang karena ada sistem perwakilan yang memungkinkan satu orang mewakili sekian orang. Jadi Artinya menghadirkan banyak orang. Banyak orang dan seluruh hal yang berkaitan dengan penginapan di sini pun gak ada yang tidak tersisa disebabkan banyaknya tamu-tamu kita dari anggota-anggota kita dari luar, dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian di beberapa provinsi Manado, Kendari dan segalanya sampai kepada Gorontalo dan lain, Palu dan yang lain. Kesemuanya kita siasati agar benar-benar target kita yang berkaitan terhadap aturan main terhadap koperasi itu melaksanakan rapat anggota tahunan juga kita laksanakan. Kemudian kita tidak terganggu dengan persoalan yang berkaitan persiapan kita untuk menghadapi perjalanan abadi itu luar biasa. Saya sepakat bahwa terakhir apa yang disampaikan bahwa banyak anggota-anggota kita kena di seluruh provinsi, bahkan hari di Kabupaten Belitung. Tanpa kita sadar, di situ muncul lagi perputaran perekonomian sebenarnya. Jadi bagaimana UMKM memang dimanfaatkan hadir di situ, meskipun tujuan dalam hal ini bagaimana untuk mengikuti RAT itu sendiri, rapat anggota tahunan. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa gerak jalan santai ini yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026
pukul 6.00 kita sampai selesai, bertempat dan finish di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Bupati Bulukumba. Dan donor darah pada hari Kamis 12 Februari 2026 pukul 8 sampai selesai, bertempat di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba. Dan lomba mewarnai pada hari Jumat 13 Februari 2026 pukul 14 sampai selesai, bertempat di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba. Ini rangkaian kegiatan dalam rangka hari jadi KSP Berkat tentunya. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana supaya tidak terbagi fokus sebenarnya. Kalau kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, berarti kita senantiasa fokus untuk perjalanan abadi. Ini sangat poin yang sangat luar biasa. Baik, terakhir Pak Ketua, insya Allah beberapa hari ke depan kita lagi-lagi Kabupaten Bulukumba melakukan perhelatan akbar di hari jadi Kabupaten Bulukumba ke-66 tahun. Pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan menjadi tema. Dan ini kiblatnya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KSP Berkat ini, bahwa bagaimana selalu memikirkan ke depan terkait dengan daerah kita ini. Apa yang menjadi harapan di hari jadi Kabupaten Bulukumba insya Allah tanggal 4 Februari 2026 yang ke-66 tahun. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya tidak bermaksud untuk bagaimana mengangkat prestasi yang telah dihasilkan oleh pemerintahan yang sekarang. Tidak ada maksud, cuman saya berbicara berdasarkan daripada fakta dan kenyataan yang ada. Bahwa kondisi sekarang, mulai dari kepemerintahan Andi Uta sampai kepada periode yang kedua, telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan melahirkan ikon-ikon yang merupakan lambang daerah dalam sebuah kemajuan. Kita boleh menatap gedung satu atap yang berdiri pada 4 lantai yang memberikan kontribusi efisiensi sekaligus sebagai ikon lambang kemajuan daerah. Kemudian kita melihat daripada pantai Serut, pantai Merpati yang merupakan perputaran dan memunculkan ekonomi baru, melahirkan beberapa UMKM yang memungkinkan tingkat pendapatan masyarakat akan bertumbuh dan berkembang dan menurunkan angka pengangguran. Ini adalah bagian apresiasi kami, bahwasanya saya tidak bermaksud untuk mengangkat, tapi saya cuma ingin menyatakan terhadap fakta yang sesungguhnya. Seperti kolam labu, itu akan menimbulkan ekonomi baru nantinya. Karena kenapa? Hasil daripada tangkapan itu akan muncul pusat kuliner di sekitar kolam labu tersebut, berarti akan memberikan ekonomi baru di sekitar itu. Kemudian para nelayan-nelayan kita tidak kabur-kabur kemana lagi, disebabkan oleh karena mereka sudah ada tempat bernaung untuk mengamankan infrastruktur yang dimiliki, asetnya mereka miliki. Dengan adanya itu, kemudian akan menarik masuk daripada para nelayan di kabupaten lain, karena kapasitas yang saya lihat, apa betul atau tidak berdasarkan kalkulasi kami, boleh lebar atau jumlah luasan daripada kolam labu itu akan menampung sampai ratusan kapal-kapal, perahu-perahu kecil dan perahu besar. Ini juga akan menambah terhadap munculnya ekonomi baru di sekitar situ, munculnya pusat kuliner akan di situ disebabkan karena banyaknya orang yang hadir. Itu yang terjadi. Kemudian ada beberapa hal-hal yang berikutnya berkaitan dengan religi akan terbangunnya dan sudah terbangunnya hal yang berkaitan dengan masjid rapi. Ini kan ikon kemajuan sebuah daerah. Destinasi wisata yang semakin tumbuh, perkembangannya pesat. Kita lihat Pantai Bira, titik nol dan segalanya. Bukan hanya itu, otomotif juga terjadi. Terjadinya otomotif terhadap lapangan titik nol yang menjadi perhelatan nasional. Ini akan menimbulkan ekonomi baru lagi. Kenapa? Karena pasti akan dilaksanakan perhelatan otomotif secara skala regional, skala nasional. Ketika dilaksanakan itu, maka sudah barang tentu banyak orang yang hadir. Ketika banyak orang yang hadir, banyak orang yang berbelanja di Kabupaten Bulukumba. Ketika banyak orang berbelanja di Kabupaten Bulukumba, berarti ada satu item yang terselesaikan. Apa itu? Pendapatan domestik bruto daerah. Yang nanti akan menambah dan menjadi modal pembangunan di sebuah daerah. Inilah yang saya katakan, bahwa otomotif, segalanya, destinasi wisata dan macam-macam pelabuhan dan segalanya, kesemuanya merupakan sebuah hal yang pertumbuhan yang sungguh sangat luar biasa berdasarkan kalkulasi dan kacamata saya.
Kemudian berikutnya apa sih harus dilakukan? Sekarang struktur sudah selesai nih. Kemudian kita berpikir ke depan sebagai masukan dan hal-hal yang berkaitan dengan kacamata saya sebagai pendapat pribadi. Bahwa perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuannya adalah terjadi pemerataan pembangunan di segala lini dan di segala macam aspek. Berikutnya adalah harus mendapatkan perhatian dari sisi peningkatan SDM. Baik berkaitan terhadap peningkatan kualitas daripada anak kita dari sisi kesehatan, baik peningkatan anak-anak kita dari sisi knowledge dengan memperbaiki sarana pendukungnya, termasuk hal-hal dengan sarana pendidikan, baik berkaitan terhadap konektivitas, agar anak-anak kita mampu untuk hadir di tempat sekolahnya dengan bagus, dengan memperbaiki konektivitas, infrastruktur jalan, jembatan dan segalanya. Kemudian memberdayakan, memberdayakan ekonomi desa, memberdayakan ekonomi mikro yang ada di desa, karena kita paham dan kita tahu representatif sebuah daerah, representasi sebuah negara lahir daripada desa. Betul. Oleh karenanya itu yang mendapatkan perhatian utama, membangun infrastruktur penunjang pertanian agar benar-benar pertanian meningkat, kemudian pertaniannya meningkat lebih kepada hilirisasi agar ada nilai tambah yang menggeliat untuk menambah tingkat income pendapatan. Ini menjadi pusat perhatian kita ke depan sebagai pertimbangan masukan secara pandangan pribadi. Ini menjadi pusat perhatian supaya benar-benar hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan terhadap keinginan kita bersama di dalam soal kemaslahatan masyarakat benar-benar komprehensif, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan real untuk dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan, termasuk berkaitan bagaimana memperbaiki tatanan pengelolaan pemerintahan secara baik dan benar. Inilah yang perlu juga mendapatkan perhatian supaya sinergitas antara keinginan program dengan diterjemahkan oleh pelaku-pelaku pengambil keputusan ini benar-benar terjalin dengan baik. Luar biasa, dikerja bukan diceritakan. Bukan dicerita. Baik, dan seluruh pendengar Komisi Manapun Anda berada, sedikit saja kan, apa yang menjadi closing statement dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Tentunya di program spesial Radio Talk Show langsung dari lantai 2 ruang kerja atau ruangan kepala atau ketua KSP Perkat Kabupaten Bulukumba. Apa yang menjadi closing statement? Silakan. Terima kasih. Menjadi statement closing statement kami terhadap Telso ini sebisa mungkin untuk diintenskan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa manfaat dan apa yang dikerja oleh pemerintahan, oleh para usahawan, oleh para pemangku kepentingan. Tujuannya agar mereka memahami, kemudian mampu untuk melakukan akses. Salah satu contoh kalau perbankan dilakukan Telso, KSP Berkat dilakukan seperti itu, agar dia paham bahwa Berkat ini mampu untuk bisa menjadi penyedia modal kerja. Bagaimana langkah-langkah konkretnya, sehingga masyarakat paham, oh ternyata di sana dia bisa. Begitu juga dengan perbankan, dengan adanya Telso, maka secara otomatis mereka mampu untuk memberikan tata cara berkaitan terhadap pengadaan modal kerja. Oleh karenanya bisa dimanfaatkan, bisa diakses oleh seluruh masyarakat di mana saja berada. Kemudian oleh pemerintah mereka memahami bahwa ini adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan. Kemudian apa hasilnya? Apakah berdasarkan daripada hasil itu sesuai dengan program? Karena otomatis ada tanggapan positif. Pasti ada masyarakat yang mengkritisi persoalan tersebut akibat mereka tidak sesuai dengan fakta terhadap program itu. Ini mampanya, jangan kita alergi dengan kritik. Karena kapan orang alergi dengan kritik, maka secara otomatis pertumbuhan daerah itu akan tidak mengalami secara pesat. Tetapi kalau kritik kita jadikan sebagai masukan, dan kita akan membenahi dan introspeksi, maka yakin dan percaya ke depan
daerah ini akan menjadi pusat pengembangan dari segala macam aspek ekonomi pada waktu-waktu masa akan datang. Terima kasih. Itu closing saya. Terima kasih kepada Radio Panrita dengan keberadaan seperti ini, karena ini sangat penting. Kolaborasi ini penting. Kita melakukan kegiatan, kita menyiapkan kegiatan tanpa kita mengekspos dan memberikan informasi, maka mereka inilah panggungnya yang paling tepat. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak Pak Ketua, bahwa di sini ada edukasi sosialisasi sebenarnya seperti apa untuk pemahaman ke masyarakat. Sehebat apapun sebuah program, tanpa ada pemahaman dan edukasi dan penyampaian ke masyarakat, jangan bermimpi untuk bisa sukses ke depan. Intinya tumbuh bersama, berkembang bersama, bahagia bersama. Kalau tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KSP Berkat, maka bukan lagi tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bahagia bersama. Dan inilah ini sebenarnya Pak Ketua selama ini mempertanyakan seperti apa sebenarnya kiblat dari tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bahagia bersama. Seperti inilah yang disampaikan beliau dari awal sampai akhir ini, yang menjadi sebuah ikon tersendiri kepada KSP Berkat bahwa tumbuh bersama, berkembang bersama, dan bahagia bersama. Seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan kami, terima kasih banyak. Dan terkhusus kepada Ketua KSP Berkat, terima kasih banyak Pak Ketua, waktunya sudah memberikan ruang di tempat ini, tempat yang sangat luar biasa, dengan tempat yang dikelilingi ada perangsang sebenarnya bagaimana untuk senantiasa bekerja. Tidak ada waktu sedikit untuk berleha-leha, tapi bagaimana interior yang ada di tempat ini memang mengajak kita untuk tetap bekerja dan bekerja ke depan. Terima kasih dari lantai 2, jangan bilang tepatnya di gedung KSP Berkat, di ruang Ketua KSP Berkat. Saya Diansyah Yusuf mewakili narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Makassar STMN, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda bicara yang terbaik, tentu Anda bicara tentang kami. 98,7 SPL FM. 98,7 SPL FM.